Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 602022021042. Program studi Ekonomi Syariah kelompok 2. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas final mata kuliah Ekonomi Makro Islam, dosen pengajar Profesor Dr. Syaparudin SAG MSI. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah. Baik, jadi yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan utang negara dalam prinsip syariah. Nah, jadi utang negara dalam prinsip syariah yaitu merujuk pada kewajiban pembayaran yang dimiliki oleh suatu negara kepada pihak lain, baik itu individu, lembaga keuangan, atau negara lain, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Prinsip-prinsip syariah menetapkan pedoman etika dan hukum Islam yang harus diikuti dalam sebuah aspek kehidupan, termasuk dalam hal keuangan dan utang. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip utama pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah ada 3. Yang pertama ada larangan riba, yang kedua ada keadilan dalam transaksi, dan yang ketiga yaitu ada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Jadi yang pertama yaitu larangan riba. Nah, dalam prinsip syariah, riba dianggap sebagai praktik yang melanggar etika Islam. Oleh karena itu, pengelolaan utang negara harus mematuhi larangan ini untuk menciptakan keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Yang kedua yaitu keadilan dalam transaksi. Prinsip ini menekankan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi keuangan. Ini melibatkan distribusi yang adil dari beban dan manfaat terkait dengan utang negara. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanggung jawab sosial dan keberlanjutan. Pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah juga mencakup tanggung jawab sosial dan berkelanjutan. Dana yang diperoleh dari utang seharusnya tidak hanya digunakan untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga untuk kepentingan sosial dan pembangunan keberlanjutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ciri-ciri pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah. Nah, ciri-cirinya ada 10. Jadi yang pertama yaitu larangan riba atau bunga, yang kedua ada distribusi risiko yang adil, yang ketiga ada keadilan dan transparansi, dan yang keempat ada partisipasi masyarakat, yang kelima ada tujuan penggunaan dana, dan 6 ada audit syariah. Yang ketujuh ada penerapan prinsip mudharabah dan musyarakah. Dan yang kedelapan pentingnya literasi keuangan syariah. Kesembilan pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Dan yang ke-10 penggunaan sumber daya dengan efisien dan adil. Jadi saya akan menjelaskan jadi yang pertama yaitu larangan riba atau bunga, di mana pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah mencakup larangan riba atau bunga dalam transaksi keuangan. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam penggunaan dana. Yang kedua, distribusi risiko yang adil. Terdapat upaya untuk memastikan distribusi risiko yang adil antara penerbit utang syariah dan investor. Jika proyek atau bisnis mengalami kerugian, risiko tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketiga adalah keadilan dan transparansi. Keadilan dan transparansi menjadi prinsip utama dalam setiap transaksi keuangan. Informasi mengenai penggunaan dana, keuntungan, dan resiko harus tersedia secara terbuka untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang keempat itu ada partisipasi masyarakat.
Pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Proses konsultasi dan keterlibatan masyarakat diintegrasikan untuk mencapai tujuan keberlanjutan. Yang kelima yaitu tujuan penggunaan dana. Dana yang diperoleh dari utang syariah seharusnya digunakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan dan sosial sesuai dengan prinsip syariah, selain hanya untuk pembayaran utang. Yang keenam ada audit syariah. Melibatkan audit syariah secara reguler untuk memastikan bahwa seluruh transaksi dan kebijakan yang terkait dengan utang syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh, penerapan prinsip mudharabah dan musyarakah. Prinsip kerjasama seperti mudharabah dan musyarakah dapat diterapkan dalam pengelolaan utang negara untuk mencapai keberlanjutan dan keadilan dalam alokasi dana. Dan yang kedelapan yaitu pentingnya literasi keuangan syariah. Adanya perhatian pada peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat untuk memahami dan mendukung prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan utang. Dan yang kesembilan yaitu pemanfaatan lembaga keuangan syariah. Melibatkan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk mendukung pengelolaan utang negara, baik dalam pengembangan instrumen keuangan maupun dalam penjaminan kepatuhan syariah. Dan yang ke-10 yaitu penggunaan sumber daya dengan efisien dan adil. Pemerintah berkomitmen untuk menggunakan sumber daya yang diperoleh melalui utang secara efisien dan adil, menciptakan manfaat maksimal untuk masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Baik, selanjutnya yaitu macam-macam pengelolaan utang negara dengan prinsip syariah. Nah, macam-macamnya ada 10. Yang pertama ada sukuk syariah, yang kedua ada wakalah atau wakalah, yang ketiga istisna, yang keempat mudharabah, yang kelima musyarakah, yang keenam musyarakah, dan yang ketujuh tawarruk, dan kedelapan ijarah, dan 9 qardul hasan, dan yang ke-10 zakat dan sedekah. Nah, jadi saya akan menjelaskan yang pertama yaitu sukuk syariah. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang menciptakan kepemilikan aset atau proyek. Pendapatan dari sukuk berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Yang kedua yaitu wakalah. Wakalah adalah perjanjian di mana satu pihak memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tugas tertentu dalam pengelolaan utang negara. Wakalah dapat digunakan untuk mengelola dana dan investasi. Yang ketiga yaitu istisna. Istisna adalah kontrak di mana pihak penjual setuju untuk membuat barang atau proyek tertentu sesuai dengan spesifikasi yang disepakati dan pembeli setuju untuk membayar sejumlah tertentu. Yang keempat yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal atau sahibul mal dan pihak yang mengelola bisnis atau proyek atau mudharib dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang kelima yaitu musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal dan atau usaha dalam proyek atau bisnis tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Yang keenam yaitu musyarakah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama yang melibatkan dua pihak atau lebih yang menyumbangkan modal atau sumber daya ke dalam proyek atau bisnis dan berbagai keuntungan dan risiko sesuai dengan kesepakatan. Dan yang ketujuh yaitu ada tawarruk.
Tawarruk adalah transaksi yang melibatkan pembelian suatu aset dengan harga murabahah atau harga pokok plus keuntungan. Aset tersebut kemudian dijual dengan harga tunai yang lebih rendah untuk memperoleh dana. Yang kedelapan ada ijarah. Ijarah adalah kontrak sewa yang digunakan dalam pengelolaan utang syariah. Pemerintah dapat menyewa aset atau layanan untuk mendukung proyek-proyek tertentu. Yang kesembilan ada qardul hasan. Qardul hasan adalah pinjaman yang diberikan tanpa bunga atau keuntungan tambahan. Dalam pengelolaan utang syariah, pemerintah dapat memanfaatkan berbagai alternatif untuk pembiayaan. Yang ke-10 ada zakat dan sedekah. Pemerintah dapat mengelola utang negara dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip zakat atau sumbangan wajib dan sedekah atau sumbangan sukarela sebagai sumber pembiayaan atau redistribusi kekayaan. Baik, selanjutnya yaitu instrumen utang syariah. Jadi yang pertama ada sukuk sebagai instrumen utang syariah. Sukuk adalah instrumen utang syariah yang paling umum. Mereka adalah sertifikat kepemilikan yang mewakili bagian dari kepemilikan aset atau proyek keuntungan diperoleh melalui bagi hasil, bukan dari pembiayaan bunga. Selanjutnya yaitu struktur sukuk berdasarkan prinsip syariah. Penjelasan tentang struktur sukuk yang sesuai dengan prinsip syariah melibatkan pemisahan kepemilikan aset, pembagian resiko, dan pembagian keuntungan secara adil di antara pemegang sukuk. Yang ketiga yaitu wakalah dan mudharabah dalam sukuk. Penggunaan konsep wakalah atau penunjukan dan mudharabah atau bagi hasil dalam struktur sukuk untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip syariah. Yang keempat, kontribusi sukuk dalam pengelolaan utang. Menyoroti bagaimana sukuk dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan utang negara, termasuk pembiayaan proyek-proyek strategis dan pembangunan infrastruktur. Yang kelima yaitu keuntungan masyarakat dari sukuk. Menggambarkan bagaimana dana diperoleh dari sukuk tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memberikan manfaat kepada masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam yaitu keberlanjutan dan keadilan dalam sukuk. Menekankan bagaimana sukuk mendukung keberlanjutan dengan memastikan distribusi resiko dan keuntungan yang adil di antara pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya yaitu keuntungan penggunaan utang syariah. Yang pertama, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, ada pengelolaan risiko yang lebih adil. Yang ketiga, ada diversifikasi sumber pembiayaan. Dan yang keempat, ada partisipasi masyarakat. Yang kelima, ada stabilitas dan keberlanjutan ekonomi. Yang keenam ada penggunaan dana untuk tujuan sosial. Yang ketujuh ada ketahanan terhadap krisis keuangan. Kedelapan ada keterkaitan. Selanjutnya yaitu tantangan dan hambatan dalam pengelolaan utang syariah. Jadi yang pertama yaitu kurangnya infrastruktur pasar. Yang kedua kesulitan standarisasi. Yang ketiga pendidikan dan literasi keuangan. Yang keempat keterbatasan pilihan investasi. Dan yang kelima ada resistensi terhadap perubahan. Yang keenam ada persepsi tentang biaya yang lebih tinggi. Dan yang ketujuh ada perubahan kondisi ekonomi dan hukum. Dan yang kedelapan ada kesulitan dalam struktur transaksi kompleks.
Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.